Selamat pagi Pak, saya Dr. Marsyanda, berjaga pada polimun pada hari ini. Jadi dengan Bapak siapa Pak? Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, dimana nanti untuk menentukan letak-letak dari kelenjar getah bening ini ada di leher, kemudian di bagian aksila atau bagian ketiak, dan juga di bagian paha ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau gitu sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan memakai sarung tangan yang bersih. Kemudian selanjutnya Bapak bisa duduk. Kemudian memposisikan untuk pakaiannya sesuai keperluan. Saya yang pertama akan melakukan inspeksi kelenjar getah bening pada leher, apakah terlihat adanya massa atau tanda inflamasi. Permisi ya Pak, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Oke, bisa sedikit didongakkan Pak kepalanya. Iya, kembalikan. Saya akan melakukan inspeksi di sebelah sini, bisa didongakkan Bapak. Baik. Nah, kemudian di bagian aksila. Aksila ini dilakukan dengan membuka bajunya sesuai dengan yang diperlukan. Begitu juga dengan di inguinal. Dan saya akan melihat di bagian paha. Kemudian Selanjutnya berdasarkan hasil inspeksi tidak terlihat adanya massa atau tanda inflamasi. Karena itu saya akan melanjutkan dengan memeriksa kelenjar getah bening submental, submandibular, tonsile, parotis, dan preaurikuler, supraclavikular, dan cervical dalam pada sudut anterior segitiga leher dari belakang. Dan kemudian saya akan melakukan palpasi untuk menemukan kelenjar getah bening skaleni dengan menaruhkan jari telunjuk yang ada di antara otot sternocleidomastoideus dengan tulang clavicula. Yang pertama saya akan melakukan palpasi untuk submental. Permisi ya Pak ya. Kemudian saya selanjutnya akan melakukan palpasi pada submandibular, kemudian di tonsilar, kemudian saya akan melakukan di parotid, kemudian saya akan mengecek di preaurikular. Baik, kemudian selanjutnya saya akan mengecek juga di area superficial cervical. Permisi ya Pak ya. Cervical di atas otot sternocleidomastoideus dan juga di cervical bagian dalam. Permisi ya Pak ya. Baik, kemudian selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan kelenjar getah bening skaleni dengan menaruh jari telunjuk di antara otot sternocleidomastoideus. Oke Bapak, saya akan meminta Bapak untuk menengadahkan kepalanya, bisa mendongak Bapak. Baik, kemudian saya akan mencari musculus sternocleidomastoideus dan juga di antara klavikulanya dan menekan menuju ke arah iga ke 1. Kemudian saya akan melakukan di sisi sebelahnya. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi di sudut posterior dari depan, yaitu dengan mencari kelenjar getah bening di atas bagian belakang leher dan auricula posterior dan occipital. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan palpasi pada area posterior aurikular terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya. Kemudian di area occipital di belakang. Baik. Kemudian selanjutnya saya juga akan melakukan cervical di posterior cervical. Baik. Jadi untuk hasilnya dilaporkan apakah terdapat pembesaran kelenjar, ukuran, jumlah, konsistensi, dan nyeri tekan. Sedangkan pada Bapak ini tidak didapati adanya abnormalitas dari kelenjar getah beningnya ya. Jadi kelenjar getah beningnya masih dalam ukurannya normal, yaitu 0,5 kurang dari 0,5 cm. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan
saya akan melakukan inspeksi kelenjar pada kedua sisi dan dilaporkan hasilnya. Salah. Selanjutnya saya akan melakukan untuk palpasi pada kelenjar getah bening epitroklear, di mana di sini saya akan menahan pergelangan tangan kanan pasien menggunakan tangan kiri sehingga siku membentuk sudut setengah fleksi. Permisi ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi menggunakan jari 2 dan 3 untuk merasakan kelenjar getah bening epitroklear. Permisi ya Pak ya. Begitu pula dengan sisi kontralateralnya. Kemudian selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan di mana kelenjar getah bening epitroklearnya dalam batas yang normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada KGB aksila. Jadi saya meminta Bapak untuk berbaring ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada KGB aksila, di mana area aksilanya ini harus sudah terbuka. Jadi saya akan melakukan inspeksi. Bapak, permisi ya Pak ya, bisa dibuka. Untuk sisi sebelahnya Bapak. Baik. Kemudian selanjutnya saya dari samping, saya akan melakukan palpasi aksila bagian kanan dengan menggunakan tangan kiri dan sebaliknya. Saya akan melakukan palpasi. Saya akan menyangga lengan pasien dengan meletakkan ujung jari pada apeks aksila dan menurun ke arah bawah. Saya akan merasakan dinding aksila, medial, anterior, dan posterior secara bergantian. Siapa ya? Saya akan memulai melakukan palpasi KGB. Kemudian untuk sisi di sebelahnya, permisi ya Pak ya. Mulai dari apex, kemudian turun ke medial dan juga ke posterior. Baik, untuk kelenjar getah beningnya, untuk pembesaran kelenjar, kemudian jumlah, ukuran, konsistensi, dan nyeri tekan itu dalam batas normal, dimana tidak ada nyeri tekan. Terus kemudian konsistensinya juga masih kenyal dan ukurannya juga dalam batas normal. Dan kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan KGB pada inguinal, dimana di sini saya minta Bapak untuk tetap berbaring ya Pak ya. Dan yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada kedua sisi kelenjar inguinal. Baik, untuk keadaan kelenjar inguinalnya masih dalam batas normal. Kelenjar getah bening pada area inguinal masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi inguinal kiri dengan tangan kanan dan juga sebaliknya. Saya akan melakukan palpasi mengikuti garis horizontal yang terletak tepat di bawah ligamen inguinal, kemudian mengikuti garis vertikal sepanjang vena sapena magna. Saya akan melakukan palpasi mengikuti garis vena sapena magna. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Permisi ya Pak ya. Kemudian setelah dilakukan oleh bagian kontralateral, saya akan laporkan hasilnya, di mana di sini KGB-nya dalam batas yang normal ya Pak ya. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan KGB di fossa popliteal, di mana di sini saya akan meminta Bapak untuk lututnya sedikit difleksikan. Kemudian saya akan menggunakan dua dan jari kedua dan 3, menggunakan kedua jarinya dan melakukan palpasi pada fossa popliteal. Saya akan melakukan palpasi ya Pak ya, permisi ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada sisi kontralateral. Permisi ya Pak ya.
Baik, untuk pemeriksaan KBP ini sudah selesai. Jadi untuk keseluruhannya pemeriksaan KBP ini masih dalam batas normal ya Pak untuk kelenjar getah bening milik Bapak. Jadi dinyatakan bahwa pemeriksaannya ini Bapak dalam batas normal ya kelenjar getah beningnya. Bapak bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saya akan menyelesaikan pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Jadi terima kasih Bapak telah berkunjung pada Polium pada hari ini.